Jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung dijadwalkan membacakan surat tuntutan terhadap mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard terkait kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Dan kita langsung tergabung dengan korespondensi Indonesia Nova Nayantaka. Naya, bagaimana dengan jalannya pembacaan tuntutan dari JPU pada hari ini? Apakah sudah berjalan? Kira-kira seperti apa tuntutan yang akan dijatuhkan kepada kejaksaan sendiri? Silakan laporan langsung Anda. Ya, selamat siang Yuda dan juga pemirsa. Sekitar 11.30 baru saja sidang dimulai terkait agenda pembacaan tuntutan dari JPU Jaksa Penuntut Umum terhadap Zarof Richard. Bukan Zarof Richard saja yang dibacakan tuntutannya, tapi ada dua nama lain. Yang pertama adalah ibunda dari Ronald Tanur, yaitu Meriska Wijaya, dan juga pengacara dari Ronald Tanur, yaitu Lisa Rahmat. Lalu kalau misalnya kita melihat Zarof Richard ini seperti apa peran, yaitu ia terlibat dalam kasus suap pemufakatan jahat, yaitu menerima suap yang diminta oleh pengacara dari Ronald Tanur, Lisa Rahmat, untuk bisa memuluskan vonis bebas di tingkat kasasi, di mana pada saat itu Zarof Richard diiming-imingi dengan diberikan suap 5 miliar untuk bisa dibagikan kepada pihak-pihak agar vonis bebas Ronald Tanur di tingkat kasasi bisa dilakukan. Kemudian ia juga dijanjikan untuk uang jasa sebagai makelar perkara ini sebesar 1 miliar. Bukan hanya itu saja, Zarof Richard juga didakwa terkait gratifikasi, yaitu ditemukannya oleh Jampitsus sekitar ada uang sebanyak hampir 1 triliun rupiah atau 951 miliar dan juga 50 kilogram logam mulia emas yang menurut Jampitsus hal tersebut ia peroleh dari menangani kasus perkara selama 10 tahun dari tahun 2012 hingga 2022 yang diduga ini kasus Ronald Tanur juga termasuk dalam makelar perkara yang ditangani oleh Zarof Richard. Dan sebagai informasi, lalu dengan temuan sebanyak hampir 1 triliun yang ditemukan Jampitsus, tentu saja bukan orang sembarangan yang bisa melakukan makelar perkara di tingkat Mahkamah Agung. Kalau kita melihat rekam jejak dari Zarof Richard sendiri di Mahkamah Agung sebagai pejabat tinggi Mahkamah Agung, ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan juga Pengembangan Pendidikan Pelatihan Hukum Mahkamah Agung. Kemudian ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Pranata dan juga Tata Laksana Perkara Pidana. Sehingga jika kita melihat Yuda dengan track record atau jejak rekam Zarof Richard ini di Mahkamah Agung, tentu saja untuk bisa melakukan makelar perkara dari berbagai kasus ini sangat memungkinkan, sehingga penemuan uang yang memang cukup fantastis hampir mendekati 1 triliun rupiah ini menjadi salah satu hal yang disoroti. Sehingga kalau misalnya kita melihat ada 2 dakwaan yang dituntut kepada Zarof Richard, tentu saja tuntutannya ini bisa lebih berat dibandingkan kalau misalnya kita review kepada 3 hakim yang sudah diberikan vonis hukuman, yaitu untuk 2 hakim yang Damanik dan juga Mengapul 7 tahun, sementara Heru Hanindyo yang terlibat juga dalam pembebasan vonis bebas Ronald Tanur ini dihukum 10 tahun. Tentu saja kalau kita melihat dari 2 dakwaan dari Zarof ini akan lebih berat, tentunya akan diberikan tuntutan dari JPU hari ini. Sementara itu Lisa Rahmat juga yang berperan sebagai pemberi suap dan juga ibunya Meriska Wijaya juga kita akan menantikan seperti apa berapa tuntutan hukuman yang nanti akan diberikan oleh JPU. Kita masih akan nantikan karena memang proses sidang pembacaan tuntutan JPU ini masih berlangsung. Apakah memang di sekitar atau sama dengan tuntutan yang diberikan kepada 3 hakim yang terlibat di PN Surabaya terhadap vonis bebas Ronald Tanur? Kita akan nantikan, Yuda. Naya Antaka, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali, Naya.